A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KSM dimanapun Anda berada, kembali kita jumpa dengan kajian-kajian Islami, kajian-kajian Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tema yang akan dibahas adalah mengenai Gua Hira. Karena tempat ini sangat penting untuk diketahui terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutus sebagai Nabi, beliau sering melewati hari-hari di gua ini untuk bertafakur dan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Hira ini adalah tempat di mana bi'sah Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, dan tempat ini terhitung sebagai tempat yang sakral bagi umat Islam. Dan mulut Gua Hira ini ada di sebelah utara dan bisa menampung kurang lebih beberapa orang. Mungkin bisa menampung 5 orang di gua ini, dan ketinggiannya adalah sebatas tingginya manusia, di mana manusia bisa berdiri dengan leluasa di gua tersebut. Gua Hira adalah tempat ibadah dan tempat merenung tafakur Nabi Muhammad SAW, dan beliau disitulah bertemu dengan malaikat Jibril. Dan pertama kali Rasul mendapat wahyu adalah di Gua Hira ini. Dan Gua Hira adalah merupakan tempat yang seringkali dikunjungi oleh para zairin, para hujjaj yang menjalankan haji atau juga menjalankan umroh. Adapun Gua Hira ini lokasinya adalah 3 km dari kota Mekah dan bertempat di Jabal Nur atau di Gunung Nur. Gua Hira ini berada di daerah Hijaz atau Arab Saudi, dan Gua Hira memiliki tempat yang terang dan sangat cocok sekali untuk dijadikan tempat ibadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama yang turun adalah surat Alaq, yang mana surat Alaq ini diturunkan di Gua Hira kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Gua Hira ini memiliki kesakralan tersendiri. Marilah kita dengarkan bacaan daripada surat Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Para hujjaj ketika mereka ingin berkunjung ke Gua Hira ini, mereka kurang lebih harus
meluangkan waktu 1 jam lah kurang lebih untuk menaiki gunung sehingga sampai ke Gua Hira, karena Gua Hira terletak di puncak daripada gunung tersebut. Dan di Gua Hira ini terdapat pemandangan yang sangat indah, dan dari Gua Hira ini kita bisa menyaksikan pemandangan yang indah daripada kota Mekah itu sendiri. Dan untuk mencapai ke Gua Hira ini hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki dan menaiki gunung. Dan kurang lebih untuk mencapai Gua Hira ini memerlukan waktu 45 menit sampai 2 jam lah, tergantung kemampuan daripada orang yang menaiki. Dan di dalam Gua Hira ini tidak terdapat tumbuhan atau air. Panjang daripada Gua Hira ini kurang lebih adalah 2 meter, sedangkan dan tingginya adalah 2 meter. Lebarnya kurang lebih 1,3 meter dan ketinggiannya kurang lebih adalah 2 meter. Dan jarak antara Gua Hira dengan puncak gunung kurang lebih adalah 20 menit. Jadi dari Gua Hira kalau kita ingin sampai ke puncak gunung, kita membutuhkan waktu 20 menit. Dan salah satu hal yang sangat menarik daripada Gua Hira ini adalah lokasinya, di mana pintu dan mulut gua itu adalah mengarah kepada Baitul Maqdis, dan yang merupakan daripada kiblat pertama kaum muslimin. Dan luas daripada mulut gua itu adalah sebatas 1 orang, dan juga kurang lebih tingginya adalah tingginya manusia yang secara normal. Dan ujung daripada Gua Hira itu adalah menghadap Masjidil Haram. Apabila Anda berdiri di puncak gunung daripada Jabal Nur, maka Anda akan bisa menyaksikan dengan jelas Masjidil Haram yang begitu indah. Dan Gua Hira ini bisa menampung 1 orang dalam keadaan berdiri, dan bisa menampung 5 orang dalam keadaan duduk ataupun membungkuk. Dan ruangan di dalam gua ini sangat terang benderang. Cahaya matahari masuk ke gua ini sejak terbit sampai tenggelam, dan memiliki udara yang tidak terlalu panas, yang terlalu terik di dalam ruangan, sehingga udaranya cukup nyaman. Dan bahkan di Gua Hira ini ketika bulan-bulan panas, di musim panas, itu juga tetap udaranya enak dan nyaman. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwanya sepanjang tahun Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih melewatkan 1 bulan beliau beribadah di Gua Hira. Sahabat KSM, saya kira cukup di sini. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa menambah informasi mengenai gua yang sangat sakral, di mana Rasulullah SAW seringkali beribadah dan bermunajat, bertafakur di gua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.